Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heran dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luther Setio yaitu nasib minoritas Islam dilarang bangun masjid di perumahan kompleks perumahan Taman Villa Meruya. Kita akan langsung foto videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Beginilah nasib warga muslim yang minoritas di kompleks perumahan Taman Villa Meruya, TVM, Jakarta Barat. Sudah sekitaran 30 tahun usia TVM, belum ada masjid yang diidamkan. Warga muslim TVM berdiri. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu tema mengenai isu yang mana dikatakan ada pelarangan pendirian tempat ibadah di satu tempat di mana di situ ada minoritas Islam. Isu ini berkembang dengan narasi yang mana orang-orang mayoritas ini mempersekusi atau melarang orang-orang Islam di daerah itu untuk mendirikan masjid. Mungkin kasus ini supaya seakan-akan ternyata orang minoritas di Indonesia ini juga tertekan, minoritas Islam gitu. Sama kayak minoritas Kristen yang ditekan oleh orang-orang Islam di daerah mayoritas Islam gitu. Tapi kita akan cek aja nih kasusnya seperti apa, benarkah seperti itu atau sebenarnya Kalau di tempat kalau saya lihat ini guys, kalau misalnya warga setempat itu tidak mengizinkan ya, ingat ya, warga setempat ya, karena pemerintah itu berdasarkan dari warga setempat gitu, ya kan. Nah, jadi mungkin di situ kaum muslimnya sedikit sekali gitu, ya kan. Nah, itu, sah-sah saja gitu, tapi yang perlu diperhatikan adalah kita harus tahu dulu, nah ini sebabnya kenapa, makanya kita akan tonton video ini guys. Saya juga belum sempat melihat ini ya, apa sebabnya gitu kan. ada narasi-narasi tertentu yang membuat penggiringan opini kepada kesan yang akhirnya nampak seperti orang Kristen ini Satu lagi, kalau ini 30 tahun ya, di Bali itu ada sampai 50 tahun guys, gitu. Jadi, memang, ini waktu yang cukup lama gitu kan. Nah, kalau umat Kristiani kalau saya perhatikan ya, kita perhatikan, mereka baru aja warga melarang langsung heboh guys, ya langsung heboh. Setelah ini udah 30 tahun kan, jadi umat muslim cukup sabar gitu. Jadi mereka sampai berpuluh tahun kan. Kalau umat Kristiani itu coba perhatikan berita-beritanya, itu mereka baru mau bangun ya, mereka udah dapat, persetujuan dari mungkin ya semacam, apalah, pemerintahan situ, tapi rakyat nggak setuju gitu kan, warga situ nggak setuju. Nah, itu baru kejadian mereka langsung heboh guys, ya kan, langsung heboh, langsung mereka ini langsung bikin video, mereka katakan kami terzolimi segala macam gitu kan. Padahal, mereka tidak berusaha merayu warga, ya. Ibaratnya belum lagi, merayu, belum lagi ngomong komunikasinya warga gitu kan baik-baik, persuasi, tapi sudah langsung, langsung blow up ke media gitu kan. Nah, padahal itu baru guys, ya ini udah 30 tahun loh. Jadi Lewis membandingkan suatu tuh yang harusnya equal gitu kan, kok ini kan tidak equal gitu. Biasanya baru, ini sudah 30 tahun, jadi ini sangat, tidak equal guys. menindas orang Islam yang minoritas di satu daerah itu. Mari kita langsung cek aja kasusnya. Di dalam kumparan.com 21 April 2021 jam 9.26, nasib warga muslim yang minoritas di kompleks perumahan Taman Villa Meruya dikatakan sulit percaya tapi nyata. Beginilah nasib warga muslim yang minoritas di kompleks perumahan Taman Villa Meruya, TVM, Jakarta Barat. Sudah sekitaran 30 tahun usia TVM, belum ada masjid yang diidamkan. Warga muslim TVM berdiri. Pengembang yang punya kewajiban pun tidak melaksanakan itu. Namun ketika ada Nah, di sini kita ketahui sebenarnya ini adalah, katanya kan kewajiban pengembang gitu. Nah, biasa memang ya guys, tahu saya itu ya, kalau biasanya pengembang tuh kalau dia bangun sesuatu tuh pasti ada iming-iming. Misalnya bakal dibangunkan ini, itu kan. Nah, berarti ini tanggung jawab pengembang itu. Jadi apapun itu pengembang wajib masalah itu. Kalau pengembang itu misalnya mau bangun itu tapi warga nggak setuju, salah pengembangnya. Kenapa pengembang memberi janji kemarin nggak bangun? Kalau misalnya warga itu nggak setuju gitu kan. Makanya pengembang tuh harus bisa melihat ini untuk siapa konsumennya gitu kan.
Nah, kalaupun misalnya untuk ini harus disosialisasikan, misalnya untuk muslim disosialisasikan, misalnya kita mau masjid gimana gitu kan. Jadi ini tunjuk pengembang. Lalu bahkan ketika warga yang memprakarsai pengembang masjid dengan biaya swadaya ya gitu kan, mendapat tentangan dari stasiun warga yang mengatasnamakan atas nama 2000 warga TVM gitu guys. Jadi ada stasiun warga ya, tapi dia mengatas nama 2000 warga TVM gitu. Nah, ini yang harus dicek lagi, bener nggak itu kan? Karena susun warga itu paling 12 orang kan, susun warga kan. Tapi mereka kok bisa mengatasnamakan 2000 warga? Ini gimana ceritanya guys? Gitu. Yang memprakarsai pembangunan masjid dengan biaya swadaya, praktis sejak itulah mendapat tentangan dari selusin warga yang mengklaim diri bertindak atas nama 2000 warga TVM. Kalau kita cek sepertinya dan seakan-akan bagaimana orang-orang Islam yang di situ merasa mengalami ketidakadilan karena dilarang mendirikan ibadah di lokasi itu, di perumahan TVM itu, karena mereka minoritas. Ini kita nggak tahu berapa jumlahnya guys itu ya, kita nggak tahu jumlahnya. Tapi kalau kita garis besar ya, kalau namanya daerah Jawa Barat itu pastilah mayoritas Muslim gitu. Nah, beda kalau Islam itu di Papua atau NTT atau di atau di Timur Timur oke lah gitu kan. Tapi ini di Jawa Barat, di mana itu sebenarnya kalau skop besarnya itu Islam mayoritas gitu. Jadi beda dengan misalnya mereka ini kan misalnya dilarang di Jawa Barat. Nah, itu kan mayoritas Islam gitu. Jadi gimana pun mereka skop kecil, skop besar mereka tetap minoritas. Meskipun kita besar lagi skopnya sampai Indonesia kan. Jadi baik di Jawa Barat yang menentukan di Ponorogo ya, menentukan pelarangan gereja di Ponorogo yang dibikin videonya. Nah, itu mereka di Ponorogo mereka minoritas. Di skop lebih besar lagi ya Jawa Timur mereka minoritas. Di Indonesia mereka minoritas juga gitu. Jadi mereka minoritas di segala sisi. Nah, kalau ini ya kita nilai ya jujur, ini kalau kita pakai jujur ya, kita harus membandingkan adil kan? Ya, kita tadi saya udah bandingkan adil tuh. Ini udah 30 tahun. Sementara di Ponorogo yang nulis video itu baru mulai gitu. Jadi nggak equal guys. Jadi umat Islam tuh udah cukup sabar 30 tahun gitu kan. Nah, ini baru sedangkan mereka aja baru mulai aja udah keluar gitu kan. Nah, masa menyalahkan umat Islam yang dari 30 tahun, yang cukup sabar 30 tahun kan. Lalu yang kedua tadi itu lihat dari skopnya ya. Kita kan perbandingan nih guys, equal kan. Kita mengadakan perbandingan. Jadi di sini itu di secara skop oke di taman perumahan itu tuh mungkin muslim minoritas. Tapi kalau skop lebih besar lagi, kalau Jakarta itu muslimnya mayoritas guys. Apalagi sampai Jawa Barat, apalagi sampai Indonesia. Nah, itu dia guys. Jadi kalau dibandingkan ini nggak equal gitu. Dan bahkan ada beberapa channel YouTube yang membahas ini dan menggiring opini di mana orang Kristen melarang, mempersekusi dan menindas kaum minoritas itu. Nah, ini juga sama aja, Louis juga buat seperti itu kan. Begitu ada pelarangan gereja, Louis dan teman-temannya buat gitu. Jadi apa yang mereka lakukan? Nah, jadi YouTuber yang Muslim juga melakukan itu. Dan itu sah-sah aja. Dan yang penting adalah ya, kalau ini cukup sabar gitu. Jadi kalau 30 tahun itu kan jangka waktu yang bukannya sebentar guys itu. Louis dia baru mau bangun dilarang dia sudah heboh gitu orang-orang dia gitu. Jadi ini sekali lagi guys ya, apa dia nak ngaca gitu kan. Coba dia bayangkan dia 30 tahun mau gereja nggak bisa gitu. Nah, jadi muslim diam gitu kan. Nah, sementara dia baru mulai udah keluar-keluar gitu. Jadi sekali lagi guys, dia harus belajar. Jangan nunjuk orang lain, tapi dia aja juga begitu guys. Bahkan lebih parah lagi gitu kan. Islam di perumahan tersebut. Tapi apakah benar demikian sebenarnya kasusnya atau sebenarnya enggak demikian? Dan kita harus melihat dari dua sisi ya. Kalau dari pihak mereka mengatakan seperti itu, kita akan lihat bagaimana dari sisi warga itu sendiri. Bentar, itu dari berita di Kumparan ya. Jadi Kumparan tuh media yang bukan ya Kumparan tuh beritanya kita nggak tahu juga itu wawancaranya siapa gitu kan. Tapi biasanya guys ya, kalau namanya korban itu biasanya lebih bisa dipercaya daripada pelaku gitu. Maka kemarin tuh kayak di pelanggan gereja Ponorogo kita percaya karena mereka korban. Biasa korban tuh jarang lah manipulasi data ya, namanya korban itu kan. Tapi biasanya kalau pelaku tuh biasa-biasa aja gitu karena mereka posisinya berkuasa gitu kan. Tapi kita dengarkan dulu apa yang mau disampaikan di sini ya. Diri dari sisi orang-orang yang ada di situ. Dan itu juga sebenarnya sudah diklarifikasi dalam wartaekonomi.co.id Selasa 13 April 2021 jam 8 malam ya. Dikatakan Pak Anies warga Taman Villa Meruya tidak keberatan, tapi lokasinya tolong disesuaikan. Kalau dari judulnya kita sudah tahu sebenarnya warga di situ tidak keberatan adanya masjid.
Cuman lokasinya tolong disesuaikan. Kenapa? Karena sepertinya memang lokasinya tidak tepat. Warga perumahan Taman Villa Meruya yang diwakili oleh Ketua RT Hendro Hananto menyatakan bahwa warga tidak keberatan, dikatakan di sini ya, tidak keberatan dengan rencana pembangunan tempat ibadah. Namun warga hanya meminta lokasinya saja. Ini maksudnya apa namanya? Maksudnya itu di mana lokasinya gitu? Masa selama 30 tahun pengembang nggak bisa menyelesaikan ini gitu kan? Karena ini kan tanggung jawab pengembang. Pengembang udah janji ya. Ingat ini janji pengembang ya. Bahkan warga pun mau pakai uang sendiri gitu. Sebenarnya kalau kalau mereka ini kan, karena mereka ini kan bangun masjid apa gereja di Ponorogo itu kan tidak ada tanggung jawab pengembang. Ini udah tanggung jawab pengembang kan. Tambah lagi perbandingannya kita equal gitu kan. Ini tanggung jawab pengembang di sana Ponorogo tidak gitu kan. Nah, maksud saya gini guys, ini nggak detail loh. Kita nggak tahu berita detailnya. Apakah gini? Kalau di itu minoritas, misalnya gini, di situ adalah ada misalnya keluarga Muslim, misalnya 20 orang atau 50 orang gitu. Nah, mereka kumpul di situ gitu kan. Nah, jadi apa namanya? Kalau mereka minta dibangun itu wajar, karena sekelilingnya kaum muslimin meskipun skop besarnya bukan kaum muslimin gitu. Tapi kalau misalnya dipindahkan ke tempat lain, yang mana situ mungkin kayak tempatnya tuh nggak ada rumah situ guys, kayak apa ya? Kayak bukan di sebelah rumah warga lah gitu. Nah, ini tentu mungkin mereka menolak, tapi kita nggak tahu nih bagaimana. Jadi set plan pengembang ini apa nggak gini? Biasa apa pihak pengembang itu kan kalau bikin set plan gitu kan, dari awal harusnya mereka sudah tentukan. Tapi ini apa berubah atau gimana? Makanya guys, ini berita ini ya, ini nggak lengkap ini. Makanya kita harus cari yang lebih lagi gitu. Tapi kalau tadi itu ya apa beritanya tadi itu memang melarang gitu kan, tapi sudahlah kita nggak tahu yang sebenarnya, tapi kita akan tunggu atau ada saya lagi mau sampaikan tulis gitu kan. Yang disesuaikan dengan site plan pihak pengembang. Dari sini sebenarnya kita tahu bahwa persoalannya bukan dilarang mendirikan tempat ibadah, tetapi harus dibangun di tempat yang sudah direncanakan. Kalau membuat sebuah perumahan pasti ada namanya site plan ya. Rancangan-rancangan yang dibuat. Nanti di sini letak rumah, di sini taman, di sini mungkin masjid, di sini gereja dan lain-lain. Semuanya sudah dibuatkan petanya, pemetaannya dan tinggal dibuat sesuai dengan apa yang sudah dibuat oleh pengembang itu. Tapi persoalannya sebenarnya di sini sudah disampaikan bahwa warga di situ tidak menolak adanya masjid, hanya saja tempatnya yang tidak tepat bagi mereka. Kenapa kok bisa tidak tepat? Mari kita akan lanjutkan lagi melihat apa pandangan dari mereka sendiri. Kita keberatan karena lahan yang ada di SK Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu adalah lahan hijau. Sesuai dengan site plan untuk fasilitas umum untuk semua warga Taman Villa Meruya, katanya kepada wartawan Selasa 13 April 2021. Ternyata SK yang dikeluarkan Pak Anies Baswedan ini menyalahi atau tidak sesuai dengan site plan dari pengembang yang ada. Mereka diberikan. Bentar. Kok bisa apa Anies Baswedan dituduh sama pengembang, guys? Aneh kan? Ya gubernur diminta tunduk sama pengembang gitu. Padahal pengembang itu logikanya ini guys dan guys ya, ketika mereka hendak bangun itu kan harus dapat izin gubernur gitu. Nah, kalau gubernur kurang esta, berarti pengembang harus patuh gitu logikanya. Nah, ini makin aneh guys. Ini jujur saya merasa ini aneh suatu kalian sekali ya. Kalau gubernur jadi gini loh, prosesnya itulah pengembang itu minta kepada gubernur, gitu kan? Ya, jadi gubernur tuh punya otoritas itu guys, itu loh. Jadi gini, set plan pengembang itu harus tunduk kepada set plan pemerintah, ya. Karena pemerintah tuh bikin set plan lebih luas gitu. Jadi pemerintah tuh punya skop lebih luas. Jadi logikanya adalah yang kecil ikut yang besar gitu, bukan yang besar ikut yang kecil. Nanti nggak poin-poinnya? Yang besar ikut yang kecil ikut yang besar gitu. Jadi bukan kebalik, bukan SK gubernur yang ikutin pengembang, tapi terbalik, yaitu pengembang yang ikuti SK gubernur. Itu logika sederhana seperti itu guys, gitu loh. Izin oleh Pak Anies Baswedan untuk mendirikan di tempat umum yang merupakan lahan hijau. Ya jelas aja nggak. Sebenarnya gini ya, lahan umum ya, justru itu bagus. Kenapa? Daripada dibangun dekat perumahan. Kalau dibangun dekat perumahan ya, itu kan warga situ kan terganggu gitu guys. Nama lahan perumahan kan warga sekitar bisa terganggu gitu. Nah, karena kan gini logikanya, mereka kan minoritas ya. Logika kita saja Anda berpikir lah, mereka minoritas.
tentu di komplek itu karena mereka minoritas, mungkin rumah mereka cuma satu dua gitu guys. Mungkin 5 rumah. Nah, ketika di situ dibangun masjid ya, pertama mungkin lahan tidak ada lagi dekat perumahan itu. Kedua, mereka pasti kaum muslimin tidak bisa beribadah dengan tenang. Kenapa? Karena di kiri kanannya bisa jadi bukan rumah kaum muslimin karena mereka minoritas gitu kan. Jadi di perumahan itu mereka minoritas gitu kan. Otomatis kiri kanannya itu kan ada ngerti nggak maksud saya? Kan ada komplek perumahan, lalu di situ pastilah rumah-rumah semua gitu. Namanya komplek kan. Nah, pasti ruang terbuka hijau ini tempat lain gitu. Nah, kalau di situ rumah-rumah itu ya muslim minoritas tentu dibangun situ mereka akan merasa ibadah terganggu. Kenapa? Di kiri kanannya rumah yang non muslim gitu. Ngerti nggak maksud saya? Nah, untuk nyaman, tenang mereka ambil di tempat yang tidak dekat dengan komplek perumahan non muslim. Sehingga ketika mereka mau azan, ketika mau nggak terganggu guys. Karena bayangkan ya, muslim ini kan butuh azan. Kita butuh azan untuk manggil orang gitu. Nah, kalau gimana bisa azan tapi kiri kanannya rumah non muslim? Nah, bisa-bisa berantem gitu kan. Karena banyak juga orang non muslim itu nggak bisa terima suara azan gitu. Mereka nggak ngerti azan itu apa. Mereka kira itu ribut-ribut. Padahal itu adalah untuk manggil. Manggil yang ngomong maklum keras gitu kan. Nah, ini tujuan warganya bisa dipahami. Kenapa mereka minta di lahan hijau? Lain-lain mungkin nggak ada gitu kan. Nah, jadi apa namanya, dan ingat ya, di situ di lahan hijau itu ya kan itu lahannya luas itu. Masjid itu kan nggak terlalu besar gitu ya. Masjid itu nggak terlalu besar guys, apalagi minoritas gitu. Nah, masjidnya pastilah kecil. Apa salahnya pengembang Legowo dan warga Legowo memberikan itu ke sana, karena itu memang kewajiban pengembang. Dan itu yang tadi itu saya katakan masuk akal guys, karena tidak mau mereka mengganggu. Karena beda sama gereja ya, gereja itu tidak ada azan, mereka paling lonceng. Lonceng pun itu pun jarang sekali gitu, ya kan. Nah, memang ada nyanyi-nyanyi ya, nyanyi ada, tapi kan cuma sekali seminggu gitu. Nah, tapi ini azan guys 5 kali sehari. Ada baiknya subuh itu ya, jam 5 subuh azan, apa nggak terganggu warga Kristen. Jadi warga Kristen, warga muslim sana harus sadar ya, mereka mau jam 5 subuh itu di sebelahnya itu ada orang azan gitu, ya kan. Nah, jadi ditakutkan nanti malah dilarang azan pula gitu atau disuruh kecilkan mic-nya gitu kan, akan berantem lagi jadinya. Jadi poinnya guys, harus kita tuh lihat masalah secara bijak. Itu yang belum bisa kan, lihat masalah secara bijak gitu. Sesuai. Seandainya mereka meminta izin, SK dan lain-lain di tempat yang memang tempat didirikannya masjid, ya pasti segera jadi begitu. Masalahnya gubernur udah setuju ya. Ingat, gubernur lebih tinggi daripada pengembang. Itu perlu dipahami. Pengembang harus tunduk pada gubernur, bukan kebalikannya guys. Ingat itu ya. Ya karena di tempat umum, taman, tiba-tiba dibuat masjid, ya itu yang mungkin membuat warga di situ keberatan. Yang saya heran kok bisa ya gubernur keluarkan itu tapi nggak ditinjau dulu. Kenapa harus tiba-tiba bikin SK, ternyata menyalahi peraturan sendiri. Bukannya harusnya di Bukan, SK itu ya adalah keputusan tertinggi. Pengembang harus ikut SK. Masa pengembang yang berkuasa? Sebenarnya gubernur Jakarta siapa sih? Pengembang atau gubernur, itu aja masalahnya gitu kan. Makanya kalau saya pengembang, saya akan ikut gubernur gitu. Saya akan katakan kepada warga, kita hidup di Jakarta, gubernurnya Pak Anies. Kita harus ikut beliau gitu, ya kan? Nah, jadi warga ya itu harus ikut beliau meskipun warga situ menolak gitu kan. Nah, tapi juga ada selain, ingat yang lain tuh alasannya yang tadi saya katakan ya. Pengembang saya sampaikan. Pertama tadi itu saya katakan suara azan muslim itu ada azan. Di Kristiani tidak ada. Jadi apa kalian ditanya dulu pada warga, apa kalian mau dengan azan tiap hari? 5 kali sehari. Bahkan subuh kan, subuh jam 5, belum isya lagi. Isya itu jam 8 kurang atau setengah 8 itu. Apa kalian mau gitu? Belum lagi kalau ada pengajian, misalnya mereka biasa sebelum azan tuh guys ada putar ngaji gitu kan. Nah, jadi aktivitas muslim itu lebih banyak daripada Kristiani gitu. Mereka paling seminggu sekali gitu kan. Nah, dan itu dan ini sudah 30 tahun loh guys, 30 tahun itu loh. Jadi gini, logikanya pikir gini guys ya. Kalau masalah sederhana ini, logika kita ya, kita pakai logika ya. Kalau masalah sederhana ini ya, nggak mungkin sampai 30 tahun gitu. Itu nggak mungkin sekali gitu. Ya kan, nggak mungkin sekali. Ya kan? Nah, ingat ya, mereka tuh udah cukup sabar 30 tahun nggak bisa bangun masjid. Nah,
Pak Anies ini bijak gitu. Jadi gini, kalau 30 tahun ya saya nggak tahu nih perumahan Meruya nih berapa tahun dibangun ya. Nanti perlu cek lagi nih siapa yang punya info ya berapa tahun dibangun nih. Kalau ini dari mungkin dari 30 tahun lalu dibangun perumahan ini, berarti pengembang tuh udah 30 tahun ingkar janji gitu. Karena gini, waktu 30 tahun awal itu dibangun, kalau memang sudah diperkirakan itu banyak non muslimnya, ya kan? Kenapa mau dibangun masjid gitu. Kenapa ditawarkan masjid? Itu maksud logikanya. Misal gini nih, saya mau jualan nih. Nanti saya akan bangun masjid sini ya, gitu. Tapi konsumen saya targetnya non muslim gitu. Nah, apa dia nggak pengembang nggak ngitung konsekuensinya nanti ke depan gimana gitu kan? Nah, awal itu aja harusnya ya di 30 tahun lalu itu harus dibangun itu. Karena janji pengembang. Ini 30 tahun udah pengembang itu janji. Makanya Pak Anies kasih SK ya kan untuk agar pengembang ini nggak bandel lagi guys. Ya kan? Jadi pengembangnya sudah ingkar janji. Kecuali kalau nggak ada unsur sama pengembang, oke, hanya warga sama warga. Kalau kayak di Ponorogo itu kan nggak ada unsur sama pengembang, hanya warga sama warga, guys. Nah, dan itu tidak berlangsung selama 30 tahun. Jadi kalau lu membandingkan ini misalnya dengan Ponorogo dan lain sebagainya, itu sudah tidak equal lagi gitu. Ini ada 30 tahun loh guys, bukan waktu sebentar. Jadi warga itu cukup sabar loh, ya kan? Itu dia. Jadi kalau apalagi kalau lihat skop besarnya, di luar itu Jakarta tuh mayoritas muslim gitu. Di situ aja mereka mungkin minoritas itu, ya kan? Nah, masalahnya kenapa pengembang nawarkan mereka untuk beli apa di situ? Mereka kan tidak akan beli komplek perumahan situ kalau tidak ditawarkan pengembang kan. Itu logika berpikir seperti itu ya. Lahan hijau itu tempat umum untuk mungkin berwisata, untuk kepentingan orang-orang banyak yang menikmati taman itu gitu. Kan nggak lucu ya, tiba-tiba ada taman sudah tanam bunga dan lain-lain, bentuknya bagus, tiba-tiba dibikin gedung di situ yang harus membongkar semua lahan hijau yang ada, kan begitu. Dan memang di sini kita Jadi pengembang tuh dari awal apa tidak memberikan set plan gitu kan? Kan pengembang tuh sebenarnya dari awal sudah kasih set plan. Nanti sini pembangunan masjid gitu. Berarti ini kayaknya sepertinya mungkin ya. Kita nggak bisa kita apa guys menduga gitu kan. Mungkin pengembang ini dari awal tuh dia nggak ada set plan, cuman janji membangun masjid, tapi nanti nggak tahu di mana gitu. Nah, jadi sebenarnya sini kita lihat ini salah pengembangnya gitu. Jika jadi hal ini apalagi jadi 30 tahun lah guys, bukan waktu yang sebentar gitu kan. bisa lihat bahwa yang menjadi masalah bukan karena orang Islam minoritas di tempat itu atau orang Kristen yang mayoritas menekan minoritas di situ, Itu masalah di situ juga Luis, jangan berpura-pura, jangan bohong ya. Masalah di situ juga. Coba kalau mereka tidak mayoritas, mereka nggak mungkin melakukan itu. Itu faktanya. Ingat ya, kenapa mereka bisa sampai 30 tahun nggak dibangun, ya belum dibangun, karena mereka mayoritas. Ya, ingat mereka mengatasnamakan 2000 warga, ya 12 orang itu yang sulusin itu mengatasnamakan 2000 warga, ya mereka mayoritas gitu dan 30 tahun. Jadi jangan katakan ini bukan mayoritas minoritas, enggak. Memang mayoritas berkuasa di situ, maka mereka bisa melakukan itu gitu. Kan? Ibaratnya mereka tuh apa ya? Mereka lupa kalau di skop lebih besar itu Jakarta itu mayoritas muslim itu. Kalau di Papua masih mending. Anda besarkan wilayahnya itu Kristen memang mayoritas. Tapi di Jakarta, Jawa Barat, apa Indonesia gitu. Jadi di Indonesia ini guys mayoritas muslim gitu. Jadi soalnya Kristen ini kalau sadar ya mereka tahu mereka tuh mayoritas secara Indonesia gitu, ya kan? Nah, jadi mereka boleh mayoritas di satu daerah kecil gitu kan, tapi nggak di totalnya mereka minoritas. Jadi mereka tuh harus lebih berkaca gitu. Ibarat gini lah, kayak muslim di luar negeri gitu kan. Memang di komplek itu ya, misalnya ada komplek TKI, pabrik gitu kan, di situ muslim. Ada mungkin 30 orang komplek itu. Tapi ingat, jadi lebih besar lagi ya, kalau mereka keluar mereka hadapi non muslim guys. Nah, makanya orang itu nggak pernah macam-macam. Orang muslim di luar negeri nggak pernah macam-macam guys. Karena mereka sadar, meskipun di daerah situ mereka mayoritas, di luar mereka minoritas. Tapi ini kan tidak. Mereka udah tahu memang di situ mereka oke lah mayoritas. Tapi kalau mereka keluar saja, mereka akan jadi minoritas. Itu loh guys. Itu loh yang berpikir seperti itu loh. kan. Tapi hanya persoalan tempatnya yang nggak tepat itu aja sebenarnya. Sementara itu protes warga perumahan Taman Villa Meruya ini akibat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1021 tahun 2020 tentang persetujuan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah di Taman Villa Meruya kepada panitia pembangunan. Ternyata guys ya, ini ternyata tanah di Taman Film Raya itu rupanya barang milik daerah guys ya. Berarti bukan milik warga setempat gitu loh. Ngerti nggak?
ini barang milik daerah gitu. Jadi bukan seperti apa ya, bukan apa saya katakan ya, bukan bukan barang properti pribadi rupa guys. Memang barang milik daerah. Jadi ada dua sini ya. Pertama ini adalah barang milik daerah yaitu tanah. Jadi Taman Vilameria ini ya memberikan persetujuan gubernur ini kepada panitia pengelola Masjid At-Tabayun ya. Apa jadi katanya walaupun 20 tahun dimanfaatkan warga pun ya kan. Nah, jadi apa namanya? Itulah gunanya SK gubernur gitu. Karena ini masalah udah menunda berapa lama guys gitu. Jadi bukan kalau masih 9 bulan oke, ini udah 30 tahun. Ingat ya, udah 30 tahun ya. Jadi apa namanya? Apa salahnya nih ini bukti ya. Kalau Kristen ini agak kalau apa umat Kristen di sini ya di saya nggak nyebut semua daerah ya, tapi di sini khusus ini itu tuh bukti tidak demokratis. Coba bayangkan 20 tahun tidak mau ngalah, coba ya. Padahal tanah yang mereka pakai itu adalah tanah milik daerah. Nah, makanya kemarin ini yakin saya ya, kalau 20 tahun lalu itu kan gubernurnya masih Ahok. Ingat gubernurnya masih Ahok. Nah, ini jadi ini saya yakin kejadiannya di Taman Ahok di zaman Ahok ini ya, karena 20 tahun lalu ya. Karena ya kira-kira gitulah. Iya, Ahok ya mungkin ya. Nah, tapi intinya ibaratnya gubernur sebelumnya ya, apalagi sampai Ahok ini makanya umat Islam tuh nggak boleh milih pemimpin yang bukan Muslim karena mereka akan apa mengalami diskriminasi gitu kan di daerah yang mayoritas Muslim di Jakarta gitu. Nah, jadi apa ruang terbuka hijau ini kan tanah dari pemerintah daerah gitu. Nah, jadi gini loh guys, bedanya gini, kalau di ini ya, kalau di pelayanan gereja di Ponorogo tempat lain itu mereka tuh bangun gereja di komplek perumahan warga. Bisa bedakan ya, di kompleknya itu betul gitu. Jadi gereja tuh dibangun di kiri kanan itu rumah Muslim. Dan warga Kristennya paling satu dua gitu kan, sisa di kampung lain. Nah ini beda kasusnya sama ini guys. Kalau ini terjadi adalah di tanah milik pemerintah ya. Ingat, tanah ini milik pemerintah, bukan milik pengembang. Pengembang dikasih karena bonus mungkin. Karena pengembang itu kan membantu apa pemerintah daerah untuk bangun perumahan, ya kan? Membantu, makanya dihibahkan itu. Dihibahkan dalam artian dipinjamkan tanah itu. Karena ini kan barang milik daerah, guys. Nah, jadi itu karena itu barang milik daerah, itu adalah wewenang dari daerah gitu. Punya gubernur kan, punya daerah. Apa urusan warga gitu guys, itu yang pertama. Kedua, ini bukan di komplek perumahannya gitu. Yang saya katakan tadi ya, kalau di komplek perumahannya risiko lebih besar lagi. Azan nanti bisa dilarang gitu kan, ini bisa di apa? Ya terbatas lah kaum muslimin nanti diatur volumenya lah gitu kan. Nah, itu udah diskriminasi lagi gitu. Nah, jadi makanya minta di tanah ini yang mana ini kan netral ya, tidak di dekat komplek perumahan apa non muslim, tapi di ruang terbuka hijaunya gitu. Nah, dan ingat ruang terbuka hijau itu ya, Anda pikir kan tidaklah apa masjid itu kan tidaklah sebesar itu gitu. Namanya ruang terbuka hijau itu kan besar guys, luas gitu kan. Nah, masa nggak bisa ya warga non muslim dengan legowo ya menyisakan dikit aja untuk tempat bentuk masjid gitu. Coba Anda bayangkan. Betapa tidak kompromistisnya umat Kristen di sana ya. Jadi sekali lagi ya, kalau Anda bandingkan ini nggak bisa disamakan dengan larangan pembangunan gereja di Ponorogo dan tempat lain karena memang di situ di komplek perumahannya ini di ruang terbuka hijau yang bukan milik perumahan pengembang itu sebenarnya, milik pemerintah daerah. Nah, pengembang pertama udah ingkar janji, udah 30 tahun nggak bangun masjid. Nah, jadi pemerintah daerah ini udah bagus ini menjembatani apa namanya warganya yang diakal-akalin pengembang. Udah 30 tahun toh nggak dibangun perumahan, ya kan pengembang nanti kan. Jadi pengembang kalau ini tidak diturun tangan pemerintah daerah, ya gubernur, ya pengembang itu masih ngelunjak guys, gitu. Ya ngerti nggak saya? Nah, warga harusnya ikut sama gubernur. Ingat, Anda harus besarkan skopnya. Jakarta itu mayoritas Muslim apa atau gimana gitu, gitu loh. Dan ini ingat dibangun bukan di komplek perumahannya, tapi di ruang terbuka hijau gitu loh guys. Ngerti nggak maksudnya tuh? Ya. Jadi ini masuk dalam skop lebih besar, bukan masuk lagi komplek Taman Meriah nggak bisa guys. Karena ini udah jadi kalau namanya ya, kalau ini barang milik daerah,
tanah di Taman Wilayah Meruya, ini berarti bisa digunakan bukan hanya warga komplek Taman Wilayah Meruya, tapi juga warga komplek luar, ya. Namanya ini milik daerah gitu. Berarti dari luar komplek bisa main-main di sana. Otomatis di luar komplek Muslim apa Kristen? Muslim. Nah, ini nggak masalah sebenarnya gitu kan, nggak masalah gitu guys. Nah, beda sama perorangan gereja yang dibangun di kompleknya itu gitu loh. Nah, itu poinnya. Jadi Luis ini dia nggak bisa mengakalin guys. Jadi dia tuh harus tahu faktanya bagaimana gitu kan. Masjid At-Tabayun. Masalahnya tanah yang dimaksud berstatus ruang terbuka hijau yang sudah 20 tahun dimanfaatkan warga, dibuat ruang hijau yang terdiri dari pohon yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini persoalannya. Tempat ruang terbuka hijau pada akhirnya harus dibongkar nanti untuk dibangun. Ya kan nggak semua. Emang masjid itu sebesar ruang terbuka hijau. Ininya nggak ada guys. Ininya nggak ada beneran. Maaf ya saya kasar ya. Pas saya udah berusaha tidak sabar gitu. Udah apa? Ya tapi ya gimana lagi ya. Tapi ini nggak kasar loh. Nah. Kalau nggak ada ininya kan saya nggak bilang nggak ada otak. Tapi nggak ada ininya masa tuh nggak berpikir gitu siapa ya. Bukan kasar maksudnya memang nggak ada pikiran gitu guys. Maksudnya nggak berpikir lah maksudnya gitu kan. Masjid itu. Kenapa nggak di tempat yang sudah disediakan untuk membangun masjid itu? Sekali lagi saya bilang, bukan di... Makanya tanya, ada masalah apa dengan tempat itu gitu kan? Nah, saya merasa itu ada poin seperti itu guys ya. Nah makanya kenapa Pak Anies itu mengabulkan? Karena ini 30 tahun gitu. Jadi gini loh, daripada 30 tahun nggak kelar-kelar masalah ini, semakin lama umat muslim sana terzolimi, makanya gubernur ambil keputusan, ini tanah gua gitu kata gubernur kan tanah pemerintah gitu. Kami punya wewenang. Nah, dia tentukan di situ, pluk gitu. Nah, ya sudah ikutin gitu kan. Jadi pengembang nggak bisa lagi macam apa bandel. Jadi 30 tahun itu mungkin pengembang juga susah karena mereka ditekan warga juga gitu kan. Karena luar biasa guys, 30 tahun loh, bukan sebentar gitu. Jadi pengembang itu yang seharusnya dia bangun itu karena janjinya pada warga itu yang muslim harus bangun masjid, kan itu janji kan. Dia yang bisa nepati selama 30 tahun itu apa kuat dugaan karena apa tekanan dari warga guys. Larang membangun masjid, tetapi tempatnya yang disesuaikan. Tapi ya nggak heran sih, Pak Anies juga pernah membongkar ya pohon-pohon yang ada di Monas ya. Gak heran dengan keputusan ini sih. Nah itu dia harus baca berita benar. Pak Anies bongkar pohon-pohon di Monas untuk dibangun yang lebih lebat lagi guys, lebih besar lagi sama apa hutannya gitu. Jadi Luisnya harus baca berita, jangan melihat yang sekarangnya. Berita itu harus lengkap. Coba ada buku berita itu ya. Dan itu juga pernah dibahas di P1. Jadi disampaikan itu Pak Anies itu akan bangun yang lebih besar dari itu. Karena kan Pak Anies yang punya planning kota. Ya yang tentukan di mana apa tempat untuk ini. Kan kalau dikatakan kalau dia Luis ini backing dari perumahan tadi yang punya set plan, pemerintah juga punya set plan, jangan salah ya. Dan set plan pemerintah tuh harus diikuti sama pengembang karena pengembang yang kecil ikutnya besar gitu guys, yang berkuasa gitu. Nah, Pak Anies akan bangun ruang terbuka hijau yang lebih besar lagi gitu. Nah itu dia seperti itu gitu kan. Nah, dan ini ya kalau dibandingkan sama Ahok, lagi saya kembali ke Ahok, kenapa? Karena Luis ini kan tadi apa ya menertawakan itu gitu. Karena dia nggak ngerti ya, dia mencoba untuk menjadikan Pak Anies. Oke, saya sampaikan lebih baik mana ya Pak Anies membongkar apa pohon-pohon itu, tapi dia akan bangun yang lebih besar lagi dibanding Ahok. Ahok yang didukung Luis, dia membongkar ya masjid ya dan juga perumahan warga di Kampung Akuarium, Kampung Luar Batang dan diganti sama rencana mau diganti sama untuk kontraktor raksasa untuk pengusaha besar mana yang lebih ini yang sadis gitu. Nah, tentu Ahok yang lakukan padahal Ahok janji dulu ya saya tidak akan menggusur, kami tidak akan menggusur warga. Faktanya menggusur. Makanya kalau Anda lihat di Taiwan tuh pas dekat-dekat pilkada itu kan gimana rakyat itu dan pilpres juga bawa sampai ingat warga sampai pilpres kan gimana warga itu menyampaikan yang masa lalunya itu kan bagaimana mereka masih pedih ingat kejadian sama Ahok itu kan di mana kampung mereka digusur, di rumah mereka diratakan bulldozer, masjid mereka juga itu. Nah itu yang dibangun ulang sama Anies. Anies restorasi lagi kampung warga di Kampung Akuarium di Kampung Luar Batang yang didatakan Ahok guys. Jadi Anies sangat luar biasa bagi gubernur gitu. Jadi itulah makanya pilih gubernur yang sesuai dengan akidah kita. Kalau ada di Papua silahkan pilih gubernur Kristen karena mayoritas Kristen. Tapi di daerah Muslim di Jakarta pilihlah pemimpin Muslim itu. Makanya kita lihat hasilnya kayak Anies, Gus gitu kan.
Dia sesuai dengan, jadi dia akan adil. Kenapa? Karena dia ngerti, dia Islam kan, jadi yang dipimpinnya pun mayoritas Muslim, jadi ada hubungan itu, dia ngerti syariat Islam itu. Kalau Ahok kan nggak ngerti gitu guys. Nah, itu poinnya. Nggak tahu visinya ada nggak sih mau nambah pohon gitu, atau justru memang maunya dipotongin semua pohonnya. Ya dia nggak tahu, makanya lihat beritanya harus lengkap gitu kan. Jadi kenapa Pak Anies potong? Ya karena set plan-nya ada dan dia akan bangun yang lebih besar lagi gitu. Dan ingat ya, kalau ingat Pak Anies lebih bagus pada Ahok loh. Kenapa? Dia mengadakan apa ya? Saya lupa nama itu, naturalisasi apa tuh guys. Jadi gini gitu ya. Kalau Ahok itu bantaran sungai dibangunin beton, bangun beton. Apa namanya? Oh, kanalisasi. Ya salah kalau Ahok kanalisasi, kalau Pak Anies itu naturalisasi. Jadi Pak Anies tidak bangun beton sepanjang sungai. Dia kembalikan sungai kayak dulu, di mana di situ ada pepohonan, ada apa. Jadi dia betul-betul hanya menguruk dan menghijaukan kawasan pinggir kali. Nah, Ahok tidak, dia betonisasi. Jadi bagus mana Ahok atau Anies Baswedan gitu, ya kan? Nah, jadi sekali lagi Anies visi lebih jelas, dia naturalisasi, Ahok betonisasi atau kanalisasi guys. Jadi sekali lagi kalau Luis ngomong harus ngerti, harus paham itu. Jangan nggak ngerti ngomong gitu kan. Dia baca berita kurang gitu kan, tapi sok pula mengkritik Anies gitu kan. Luar biasa nih orang guys. Nggak ngerti lah. Dan ini pun Ya nggak ngerti, belajar ya, baca berita gitu. Minimal saya hobi kali baca berita guys. Di rumah saya tuh papa saya tuh saya tagih koran tiap hari. Jadi papa saya tuh kan dia pulang ke rumah itu ya, dia bawa koran guys. Ya. Jadi saya tagih, ada koran nggak hari ini gitu. Koran gratis sih, dia dapat koran dari temennya juga gitu kan. Jadi lumayan udah beli kan, kita pulang banyak kebutuhan lain soalnya kan. Jadi dan juga baca-baca di internet dan segala macam. Jadi itu berita tuh penting loh guys. Jadi kita pun bisa bikin konten dari berita. Kayak saya dulu pernah bahas politik, sekarang nggak ada waktu lagi ya. Saya sekarang khusus bahas ini aja, saya dakwah agama aja lagi kan. Kalau politik anti lah gitu kan. Karena juga kita harus selalu pada waktu juga gitu kan. Karena itu memang butuh pendalaman juga guys. Kalau ini kan saya sudah di luar kepala insya Allah gitu kan. Saya udah hafal kitab gitu kan. Kalau politik itu kan kita harus nengok isu terbaru gitu. Jadi itu konten itu lebih rumit dan lagi memang risiko besar. Kita bisa ditangkap sama aparat karena provokasi buzzer guys gitu loh. sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengacara dari warga setempat. Hartono mengatakan, Hartono adalah pengacaranya. Ingat, ini terkait rumah ibadah, bukan soal agama di Taman Villa Meruya Jakbar. Rumah ibadah itu ya agama maksudnya. Masa rumah agama rumah ibadah dikategorikan bukan agama gitu kan. Nah, masalah hukum juga. Hukum tertinggi kan SK gubernur gitu loh, ya kan? Jadi kalau dininjau dari hasil hukum harusnya gubernur yang menang gitu, ya kan? Nah, itu dia poinnya, guys. Di dalam telisiknews.com 21 April 2021, Hartono selaku kuasa hukum. Kan ini 30 tahun loh ya, 30 tahun bukan sebentar. Jadi terbukti warga di sini yang mayoritas saya nggak tahu agamanya apa, yang jelas bukan Muslim, itu tidak toleran guys, karena mereka sudah 30 tahun masih juga nggak ngasih izin gitu kan. Ini luar biasa ini. Kalau sedangkan Luis saja baru sebentar udah keluar kan, ini 30 tahun loh guys. Warga Taman Villa Meruya, Kembangan, Jakarta Selatan mengatakan permasalahan alih fungsi taman atau ruang terbuka hijau untuk didirikan tempat ibadah di TVM. Ingat, ini merupakan masalah hukum dan tidak terkait dengan agama. Kita itu meninjau dari aspek hukum, bukan masalah agama, ujar Hartono. Tapi gimana pun kalau objeknya masjid ya masalah agama gitu, ya kan? Jadi masalah agama di bawah hukum, ngerti nggak maksudnya? Masalah hukum ini hukum ini mengurus agama, ngerti nggak? Ada hukum agama, ada hukum bisnis. Jadi hukum ini dari segi agama, ngerti nggak maksudnya tuh? Ya, konflik rumah ibadah gitu kan? Nah, itu adalah konflik hukum agama, hukum yang yang mengurus masalah agama guys. Gitu. Jadi sekali lagi ini nggak bisa dikatakan ini bukan masalah agama gitu. Mentang-mentang hukum ini masuk ke ranah agama itu loh guys. Warga Taman Villa Meruya membantah bahwa keberatan atas pengalihan fungsi RTH di Blok C Komplek Taman Villa Meruya karena isu agama atau intoleransi. Warga menyesalkan isu tersebut seperti sengaja dimunculkan oknum yang mengatasnamakan panitia pembangunan. Masalahnya warga situ mayoritas Kristen gitu, ya kan?
kenapa mereka menolak itu. Padahal itu bukan dekat bukan dekat dengan perumahan mereka. Karena di situ kan mereka sebenarnya lebih terganggu. Logikanya kan kalau di Ponorogo kan dekat perumahan warga muslim gitu. Nah, ini kan ruang terbuka hijau bukan milik pengembang juga tapi milik ya pemerintah Jakarta ya. Pemerintah Jakarta yang ini kecuali gini guys, kecuali ya kalau ini taman ini milik dari pengembang. Ingat, kalau pilih pengembang berarti ada hak warga di situ yang menguasai situ. Ingat ya, skopnya ini Jakarta, guys. Ingat, taman ini dipakai juga oleh orang luar. Jadi ini dia masuk bukan lagi perumahan itu. Ngerti nggak? Wewenangnya bukan perumahan itu. Jadi warga situ nggak punya hak, guys, gitu. Kecuali kalau pengembang membeli taman itu. Ngerti nggak? Kalau pengembang itu milik pengembang boleh warga situ membawa ke hukum boleh karena tanah itu milik pengembang. Tanah itu milik masyarakat Jakarta itu masalah guys. Ngerti nggak? Nah di Jakarta Muslim mayoritas gitu dan gubernurnya Muslim pula gitu yang punya kuasa lebih tinggi daripada pengembang. Jadi ini udah jelas sebenarnya gitu kan. Kalau Luis nih mau ya cerdas dalam melihat menyikapi masalah ini guys. Jadi sama sekali jauh dibandingkan dengan pelanggan gereja di Ponorogo dan tempat lainnya gitu kan. Bangunan Masjid At-Tabayun. Atas nama warga Taman Villa Meruya sangat menyayangkan adanya kabar tersebut. Saya tegaskan, warga Taman Villa Meruya setuju terhadap pembangunan rumah ibadah tersebut. Namun lokasinya harus sesuai dengan site plan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dan Clear. Nah, tadi katanya statement pengembang. Sekarang apa lagi? Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Padahal sekalipun Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya ini masih di bawah gubernur. Penting itu reklamasi. Nah, itu kan itu aja tanah ya, tanah milik pengembang, guys. Nah, tapi nggak boleh dikunci kan, di lock nggak boleh kan, orang masih boleh ke sana kan, kalau masuk kan. Apalagi ini tanah milik pemerintah gitu. Jadi bahkan makanya sekarang ya, di reklamasi Pantai Utara Jakarta tuh Anies tuh dia membubarkan semua yang ada di situ proyek itu dan dia tetap yang legal aja yang dibolehkan dia, yang sisanya itu yang bermasalah itu ya, yang satu masalah yang ya masalah apapun itu yang memang nggak sesuai dengan isu kebaikan itu diubah aja jadi taman sehingga warga bisa ke sana gitu. Coba nggak ada Anies itu warga itu reklamasi udah jadi wilayah negara sendiri gitu guys. Untung ada Anies sehingga Anies mengubah itu jadi tempat warga. Jadi sekali lagi itu adalah hak gubernur karena gubernur yang punya kuasa gitu kan, bukan tanahnya pengembang itu guys. Permasalahan ini adalah permasalahan hukum, jangan dibawa isu agama, kata Dr. B. Hartono SH MHCA, selaku kuasa hukum warga. Jelas di sini persoalannya adalah persoalan tempat yang tidak sesuai. Orang tata kota menjelaskan bahwa tempatnya bukan di ruang terbuka hijau masjid itu, tapi di tempat yang sudah disediakan. Tetapi Gubernur Anies Baswedan Ruang terbuka hijau, ingat ya, ruang terbuka hijau itu tidak berganti jadi masjid, itu dipahami. Tapi hanya diambil skop kecilan untuk masjid. Paham nggak? Gue sih berarti ya nggak tahu deh ya. Coba di mana contohnya? Kayak di tempat kami nih, ada namanya ruang terbuka hijau. Nah, masjid hanya mengambil tempat sedikit saja di ujung itu guys. Ini tempat ruang terbuka hijaunya terganggu sekali gitu. Ya kan? Nah, jadi poinnya adalah dan dia nggak ambil tengah-tengah guys, tapi betul-betul di sudut mana gitu kan. Nah, jadi poinnya adalah sama sekali paling jadi hanya mengurangi, tidak menghilangkan guys, itu poinnya. Dengan dibangun masjid itu, taman itu nggak hilang, tapi hanya sedikit saja dikurangi untuk lahan masjid, itu aja poinnya guys. Jadi bukan suatu masalah besar itu. Dan itu pun ingat bukan tanah perumahan, bukan tanah warga, tapi tanah Pemda Jakarta yang dikuasai oleh gubernur guys. mengeluarkan SK bertentangan dengan keputusan yang ada di tata kota gitu. Itu dinas tata ruang itu di bawah gubernur, berarti dia nggak paham dia. Yang masa gubernur tunduk sama dinas tata cipta itu yang ngatur gubernur gitu. Kalau gubernur bilang dinas tata kota harus ikut gitu loh, ya kan? Nah, karena gubernur gini ya, gubernur itu yang punya untuk menentukan set plan, untuk menggantinya kalau dia lihat karena berdasarkan pengembangan kota dan dia ada masalah, ingat ya, gubernur ada untuk mengawasi dan memperbaiki masalah. Dari situ dia lihat masjid udah 30 tahun tidak bisa berdiri, itu dia harus ambil action sebagai gubernur. Ya paling bertanggung jawab, dia nggak mau nanti diminta bertanggung jawab di akhirat. Kamu kok bisa wargamu di situ bangun tempat ibadah 30 tahun nggak bisa, paling itu adalah tanah kamu, tanah yang kamu kelola, ingat, tanah yang harus kelola.
bukan tanah yang dimiliki oleh pengembang, juga bukan tanah yang dimiliki oleh dinas tata ruang. Dinas tata ruang tadi sama pengembang itu hanya mengelola, tapi pemiliknya adalah gubernur guys, karena gubernur yang bertanggung jawab untuk itu kan. Dinas tata ruang tadi sama pengembang duduk di atas gubernur, di bawah gubernur gitu guys. Saya nggak tahu lah ini persoalannya apa. Apa nggak diskusi dulu, apa nggak. Ya makanya udah 30 tahun itu dikurang diskusi apa lagi Luis ya. Kalau baru oke. Kayak kemarin kelangan Gereja Ponorogo itu baru. Nah, itu bisa dikatakan apa nggak ada diskusi. Saya berani mengatakan itu nggak ada diskusi karena baru gitu. Ini 30 tahun diskusi apa lagi yang diminta coba. Udah kurang apa diskusi 30 tahun itu. Nah, mungkin warga 30 tahun diam aja, pasti mereka melakukan diskusi gitu. Mereka bujuk segala macam gitu kan. Karena kalau mereka tidak melakukan diskusi, soalnya ini masalah tidak akan pernah berlanjut sampai 30 tahun. Tapi karena warga sudah melakukan diskusi, makanya ini tidak selesai gitu guys. Karena diskusi itu di warga situ tidak mau ngasih ruang sedikit pun bagi warga minoritas sana gitu. Padahal kalau lihat skop lebih besar, Jakarta mayoritas Muslim gitu. Komplek itu aja mungkin ini kesalahan saya ya, warga-warga ya, kalau saya ditawari pengembang nih, lain kali ya, pelajar bagi kita kaum muslimin ya, itulah warga yang apa namanya, saya katakan ya, ini kalau dikatakan tidak dikatakan toleran nggak bisa juga. Ini udah menjurus karena intoleran. Jadi gini, saran saya adalah kita sebagai kaum muslimin, kalau kita ditawari pengembang ya, mungkin pengembangnya sini bukan kaum pengembang muslim, mungkin pengembang yang mungkin dia beragama non muslim. Warga situ juga dia segmennya adalah non muslim. Nah, kita harus pastikan Anda pengembang jamin nggak bangun rumah ibadah sini di tempat yang ini gitu. Kalau nggak kami nggak beli ini. Jangan paksakan guys, karena nanti Anda susah sendiri gitu. Padahal Anda tinggal di Jakarta loh, yang mayoritas muslim. Kecuali dari Papua, oke. Papua udah mau apa lagi. Anda ngadu keluar pun otomatis masih non muslim gitu kan. Tapi di Jakarta, nah, bagaimana coba? Dan ini pun ingat tanah padahal bukan tanah pengembang ya, bukan untuk bukan untuk warga sekitar aja, tapi untuk warga Jakarta karena milik dari Pemda guys. Itu dia poinnya. Rapat dulu begitu loh. Nah ini berbeda ya kasusnya dengan. Ya dia 30 tahun kurang rapat apa lagi gitu. Rapat tuh udah banyak diadakan, cuman ditengok nggak kelar-kelar. Makanya Pak Anies gubernur ya sudah dibuat kebijakan itu untuk agar masalah selesai itu. Karena gubernur yang ambil keputusan kan, karena pengembang nggak tembus, warga situ juga nggak tembus, ya udah gubernur ambil aksi, toh tanah-tanahnya juga gitu kan. Pelarangan pendirian tempat ibadah. Kalau pendirian tempat ibadah itu dilarang, tidak boleh berdiri di kampung itu. Tetapi kalau bagian ini, masjid ini bukan dilarang berdiri tempat itu, tetapi tempatnya yang tidak sesuai. Sudah disediakan tempat juga di dalam perumahan itu. Ini loh berdiri kamu ya, dirikan di sini. Tapi mereka nggak mau. Maunya harus di taman ini ya, harus potong pohon dan lain-lain. Tidak sesuai dengan tata kota. Ini nggak sederhana yang kita lihat guys. Ya, jadi jangan lihat sesuatu sederhana, karena kalau logika kita nggak akan masuk gitu. Karena ini udah 30 tahun loh, ya kan? Jadi ini ada masalah ya lagi yang lain. Kalau feeling saya ya, karena ini ya 30 tahun, warga situ ya, saya yakin mereka akan, itulah guys, muslim ini merasa kalau dia bangun di komplek itu, ya di komplek itu, kita itu, saya juga nggak mau guys. Misal gini, saya di sini rumah saya nih, enggak rumah saya nih muslim, kiri kanan saya belakang belakang non muslim, agak sana muslim. Tapi bangun masjid di sini gitu kan. Coba saya azan tuh bingung loh guys. Mau azan mau manggil warga. Kiri kanan masjid loh, apa loh, rumah warga loh. Bagaimana coba? Anda tahu komplek kami ini mayoritas muslim, non muslimnya yang setahu saya itu yang saya bisa hitung tuh, yang saya betul-betul Pak ingat tuh ya. Yang baru saya data tuh ya, yang seingat saya tuh yang Kristen tuh 3 orang guys. Yang Buddha itu kayaknya nggak ada deh, karena sini nggak ada Etnis Tionghoa ya, atau etnis Bali nggak ada. Jadi kayaknya Kristen itu 3 orang, 3 keluarga gitu. Nah, Anda bayangkan ya, kami bangun masjid, jadi masjid kami ada 2 di komplek ini ya, warganya tuh kayaknya terbanyak di sini guys. Warga kami itu ada 1000 lebih warga gitu kan. Nah, ada 2 masjid. Nah, kami bebas guys. Kami bebas azan, subuh azan ya. Ada sebelum azan ada ngajinya lagi. Bahkan misalnya kayak kayak ya apapun acara di masjid lah, nggak ada halangan guys. Enjoy, nyaman aman. Kenapa? Karena pertama masjid itu bukan di sebelah rumah warga yang Kristen nih. Mereka rumah warga nih Kristen ini pas tengah-tengah guys. Dalam artian
tengah-tengah yang jadi masjid itu. Jadi masjidnya tuh ya di komplek rumah kami adalah di pojok-pojokan. Jadi di pojok depan dan pojok belakang. Jadi diatur memang sengaja bukan tengah-tengah, tapi pintu masuk perumahan ya, pertama kali masuk komplek itu ada masjid. Masuk ke dalam di paling belakang itu masjid. Jadi warga umat Kristen ini di tengah-tengah gitu. Sehingga mereka itu tidak di sebelah-sebelah masjid, guys. Jadi kami masih nyaman gitu. Enjoy. Karena Anda tahu lah bagaimana muslim ya, 5 kali sehari harus azan manggil ke masjid. Dan kami tentu apa namanya, itu memang kebiasaan. Kami itu nggak seperti umat Kristen yang hanya sekali seminggu gitu. Jadi otomatis aktivitas keagamaan tuh lebih banyak di muslim, ya kan? Itu bedanya. Jadi akan beda psikologisnya dengan gereja dibangun di antara rumah kaum muslimin dengan masjid dibangun rumah kaum muslimin. Paling kalau gereja paling genanya cuma hari Minggu gitu kan. Karena Minggu tuh biasa full tuh. Dari pagi sampai malam ya, malam pun sampai jam 8 mungkin. Pagi itu pun bukan mulai dari pagi kali guys. Jam 6 mungkin kan, kayak musik kan jam 5, itu pun seminggu. Nah, kalau muslim tiap hari. Nah, ini bisa dipahami warga situ merasa nggak nyaman guys. Nyaman, maka mereka minta jangan di komplek. Ya sudah ngalah di luar komplek. Kan itu kan baik juga gitu. Nah itu pun taman punya pemerintah daerah, bukan milik pengembang, lagi milik warga. Di warga sebenarnya nggak punya hak karena itu tanah pemerintah Jakarta yang digunakan untuk rakyat Jakarta. Pengembang itu hanya untuk mengelola saja guys, tapi tetap milik warga Jakarta. Jadi sebenarnya mayoritas itu justru warga Jakarta, bukan warga komplek perumahan. Jadi mereka setelah luas mereka minoritas, tapi mereka tidak maaf ya, mereka tidak tahu diri. Karena ini udah 30 tahun oke. Masa nggak ada sedikit pun legowonya gitu untuk mempersilahkan udah 30 tahun gitu loh, ya kan? Bukan sebentar. Kalau gereja tadi baru sebentar gitu. Nah, itu makanya saya katakan, saya pernah buat video ya, memang di tempat-tempat ya, ini baru kita temukan ya, ternyata di daerah yang kok besarnya mayoritas, tapi ada daerah lain ya, kayak di Bali, kayak di Papua itu udah berpuluh tahun juga gitu. Jadi gereja nggak ada seperti itu yang minta izin sampai berpuluh tahun nggak ada guys. Saya belum pernah dengar dan itulah kasusnya ini berbeda ya, beda sama kasus bangun gereja itu berbeda karena memang mereka tuh itulah muslim ngerti kalau dia bangun di tempat komplek akan mengganggu warga sekitar, ngerti muslim itu, tapi Kristen nggak ngerti. Kita tahu di situ di komplek itu mayoritas muslim, mereka bangun gereja tengah-tengahnya gitu kan. Apa mereka nyaman nanti beribadah di kiri-kanannya rumah-rumah muslim gitu guys. Nah memang layak, makanya kalau gitu ya memang harus tempat terbuka gitu, ngerti nggak maksud poinnya? Terusnya harus tempat terbuka yang jauh dari komplek perumahan muslim, yang jauh dari komplek perumahan non muslim, ngerti nggak? Nah, itu poinnya guys. Nah, biar aman. Nah kalau gini nih ya, ini karena tahu masjid dekat kami ini itu bukan di dalam kompleknya guys, tapi di tepi-tepinya. Jadi ibaratnya couplingnya itu memang bukan masuk ke dalam komplek gitu, tapi sepadannya, ngerti nggak? Sepadannya gitu guys. Nah, jadi itu jadi umat non muslim sini tidak terganggu sama sekali ya. Yang 3 keluarga non muslim ini tidak terganggu sama sekali. Nah, meskipun tiap hari masjid ini azan, kajian dan segala macam gitu. Jadi ini adalah kasusnya harus dipahami ya. Ini tanah itu milik warga Jakarta, bukan milik dari pengembang apalagi warga situ. Jadi warga situ nggak berhak guys, nggak berhak sama sekali. Kecuali itu memang tanah pengembang ya. Mereka kan punya haknya hanya sebatas tanah pengembang, bukan tanah rakyat Jakarta, milik warga Jakarta. Itu milik warga Jakarta dan wewenang dipegang gubernur guys, bukan dinas tata ruang. Yang tata ruang itu hanya menjalankan perintah gubernur. Jadi sekali lagi jangan giring opini. Ini menjadi persekusi atau penindasan mayoritas kepada minoritas, artinya mayoritas Kristen kepada minoritas Islam. Jangan digiring opini ke situ. Tetapi bisa dikoreksi lah. Oh iya, sebaiknya kita dirikan di tempat yang tidak merupakan ruang terbuka hijau. Ya kalau nggak ruang terbuka hijau berarti komplek perumahan. Tapi yang kembali lagi saya bilang tadi, umat Islam tuh sadar, ngerti. Dia nggak mau nyari masalah sama warga sekitar, karena kalau bangun masjid di komplek ya pasti warga non muslim terganggu. Karena kami 5 kali sehari itu azan Luis, ngerti nggak? Luis tahu nggak? Karena pernah nggak lihat di video Yuli? Dia tiap hari tuh ngaji loh guys. Tapi dia nggak tahu dia terganggu pekerjaan itu. Tapi itu resikonya gitu kan. Nah, mungkin di Yuli situ yang minoritas itu. Bayangkan kalau mayoritas, apa bisa dipastikan semuanya itu tidak terganggu atau emosi gitu guys ya kan. Nah, itu yang perlu dijaga. Jadi umat muslim itu sangat menjaga toleransi dan menjaga situasi kondusif gitu guys. Makanya mereka minta di tempat terbuka hijau yang itu pun bukan milik pengembang ya, bukan milik pengembang alias bukan dari hak warga situ, tapi memang hak warga Jakarta. Mereka mengadu kepada gubernur mereka gitu kan.
kami kasih dong tanah itu, kan milik gubernur bukan milik pengembang. Nah, gubernur mengizinkan gitu kan. Sebagai gubernur muslim dia ngerti warga situ mitos muslim pasti tidak mau ganggu yang minoritas kalau bangun situ guys loh. Dan itu pun tidak akan menghilangkan ruang terbuka hijau, hanya mengambil sedikit saja porsi untuk masjid guys. Sesimpel itu masalahnya. Ya Dan ingat itu masjid bisa dipakai warga Jakarta juga, itu poin. Beda kalau itu masjid dibangun di, jadi guys itu manfaat banyak loh. Kalau dibangun di dalam komplek warga luar kan susah nanti. Tapi kalau di luar komplek ya di taman terbuka hijau yang milik pemerintah itu semua warga bisa digunakan. Dan ingat masjid itu sangat dibutuhkan kaum muslimin karena kami sholat 5 kali sehari beda sama gereja. Jadi kebutuhan muslim akan masjid itu lebih besar daripada kebutuhan Kristen akan gereja. Karena mereka cuma pakai seminggu sekali, kami pakai tiap hari 5 kali sehari guys. Dulu lagi yang ada yang lain-lain lagi ibadah lain gitu kan. mudah-mudahan seruan saya ini dengar dan boleh ada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan masalah ini dan saya ikut berdoa. Yaitu gubernur membantu. Sudah 30 tahun ada masalah, gubernur tangan membantu. Jadi Luis harusnya dukung gubernur. Kan gubernur menggunakan kuasanya untuk membantu. Masalah yang 30 tahun nggak kunjung selesai. Ingat, warga itu mayoritas ya pasti yang mayoritas akan kalah. Pengembang mau gimana lagi? Nah mungkin dia melawan warga mayoritas, padahal itu tanah bukan punya pengembang. Nah siapa tunangan yang berhak? Gubernur yang berhak. Sama dia adalah gubernur kaum muslimin ya yang di situ membela kaum muslimin yang mayoritas itu. Kedua itu tanah pemerintah, sehingga dia punya hak untuk itu. Dia tinggal perintahkan jajarannya ya untuk duduk pada dia. Jadi kalau nggak patuh nih guys, dinas tata ruang sama pengembang, apalagi warganya luar biasa, ya kan? Ya kan? Jadi melawan gubernur gitu. Padahal tanah bukan tanah warga situ, padahal apa mereka nggak malu gitu kan? Bukan tanah mereka, tapi tanah milik warga Jakarta yang dikelola oleh pemerintah gubernur Jakarta, tapi warga situ apa nggak tahu malu gitu, bukan tanah mereka gitu kan? Nah, oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.